Selamat datang di panduan penggunaan vClass bagi dosen. Pertama-tama dibutuhkan adalah browser yaitu Firefox. Lalu kita mengetikkan alamat vclass.gunadarma.ac.id atau bisa juga vstripclass.gunadarma.ac.id. Itu akan mendirect ke alamat yang sama. Setelah masuk ke vClass, halaman vClass, kita akan lakukan adalah login. Kita klik, lalu kita diminta untuk masukkan username dan password. Kita masuk ke bagian pojok kanan atas, yaitu kita klik yaitu bagian profil. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi profil kita, yaitu diminta kita klik bagian tersebut. Nah, profil. Di situ juga ada untuk mengupload foto. Lalu kita isikan kolom-kolom yang diminta, yaitu antara lain, nah ini sudah terisi otomatis. Di sini kita bisa ganti, yaitu menjadi hide, allow, atau hanya mengizinkan yang kita kontak aja yang dapat melihat email kita. Di situ saya pilihnya pilihan tersebut. Lalu di sini saya isi kota yang dan juga negara, saya pilih Indonesia. Kemudian di sini kita mengupload foto profil kita, yaitu kita ambil dari foto yang sudah kita siapkan, kita tinggal drag aja, secara otomatis dia akan terupload. Lalu kita tambahkan additional, di situ kita isikan nama kita, nama depan kita, dan nama belakang kita. Middle name saya kosongkan karena tidak ada nama middle name. Lalu di sini adalah nama panggilan kita. Kemudian selain itu adalah opsional, bisa kita isi atau tidak. Lalu kita klik save change. Kemudian kita tampil ke halaman sebagai berikut. Balik kembali, kita pilih change password untuk mengganti password yang pertama kali, yang jangan sampai lupa. Kemudian kita kembali ke tampilan awal, yaitu kita lihat menu dashboard. Di sini adalah kelas-kelas yang kita ajar dalam bentuk card. Nah, sebelah kanan juga sama isinya dalam bentuk list. Nah, di sini kita bisa ganti tampilannya dalam bentuk card atau list, tergantung dari preferensi dari Bapak Ibu. Kemudian kita pilih menu berikutnya. Nah, di sini adalah my course, yang kelas yang kita ampu. Lalu di sini kita juga bisa mencari kelas atau nama mata kuliah berdasarkan mata kuliah dari mata kuliah yang sudah pernah diajar oleh dosen pengampu lain. Di sini kita bisa melihat vClass yang sudah pernah dibuat. Lalu kemudian kalau kita klik lagi, itu adalah kelas-kelas yang kita ampu. Nah, kemudian ini adalah kalender. Di sini kita juga bisa lihat jadwal. Kemudian di sini kita bisa mengupload file private, yaitu file-file yang kita ingin simpan
secara private. Baik, jadi setelah Bapak Ibu berhasil login, kita akan melihat tampilan seperti ini. Sedia beberapa course atau kelas yang Bapak Ibu ampu. Bisa juga dilihat di pojok kanan atas di menu My Courses atau di tengah halaman. Untuk memulai pengisian activity ataupun materi perkuliahan, Bapak Ibu dapat langsung mengklik judul course. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Yang paling atas merupakan judul course dan yang bawah adalah topik yang nanti akan kita isi. Di sini masih kosong dan untuk mengisinya Bapak Ibu bisa menuju ke pojok kanan atas. Di sana ada icon gerigi, kemudian kita pilih menu Turn Editing On. Di sini akan terlihat icon pensil di setiap topik dan announcement, yang berarti kita siap untuk melakukan pengeditan. Kita bisa mulai dengan mengedit announcement. Kita klik tanda pensil, kemudian kita ubah announcement dengan pengumuman. Di fitur announcement ini bisa digunakan apabila kita ingin memberikan pengumuman kepada mahasiswa. Di sini saya contohkan selamat datang di virtual class sistem operasi. Kalau sudah selesai di enter, kemudian kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu dengan mengedit topik 1. Kita klik icon pensil, kemudian langsung saja kita masukkan judul materi yang akan disampaikan. Pengisian judul materi bebas, kita bisa menggunakan V kelas 1 di depannya, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan judul materi yang akan disampaikan. Jika sudah, tekan enter. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi beberapa activity dan resource atau materi yang akan kita upload. Baik, kita langsung saja klik Add an Activity or Resource. Di sini terdapat beberapa jenis activities serta resource yang nanti akan kita gunakan. Kita akan membuat pretest dan activity yang akan kita gunakan yaitu quiz. Kita pilih quiz, kemudian tekan tombol add, lalu isikan nama pretestnya. Sebagai contoh, pretest, kemudian masukkan deskripsinya. Sebagai contoh, pretest. Untuk menentukan waktu pretest, kita gunakan timing. Kemudian kita atur tanggal dibukanya pretest dan tanggal ditutupnya pretest dengan cara mencek checkbox enable. Kemudian kita setting tanggal, bulan, tahun, dan waktu pretest. Di sini dicontohkan waktu pelaksanaan pretest dimulai dari tanggal 23 Maret pukul 9.00 sampai dengan 25 Maret pukul 17.00. Kemudian kita bisa mengatur durasi atau lama pelaksanaan pretest dengan settingan time limit. Kita enable, kemudian kita isikan waktunya. Contohnya 60 menit. Jika sudah selesai, klik tombol Save and Return to Course. Di sini kita berhasil membuat activity pretest. Akan tetapi kita belum memasukkan soal ke dalamnya. Untuk pembuatan soal akan dijelaskan di akhir video. Untuk selanjutnya, kita akan membuat activity forum. Caranya sama, kita klik Add an Activity or Resource.
Kemudian kita cari activities forum. Kita klik, lalu tekan tombol add. Masukkan judul forum, dan masukkan deskripsi forum. Lalu klik tombol Save and Return to Course. Forum sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita masukkan lagi activity yang lain, yaitu chat. Pilih chat, kemudian klik tombol add. Masukkan nama chat, dan nama deskripsi chat. Kita dapat memilih opsi apakah description ditampilkan atau tidak. Selanjutnya kita atur waktu chat dengan mengatur di chat session. Kemudian kita masukkan tanggal, bulan dan tahun berikut waktunya. Setelah selesai, pilih Save and Return to Course. Baik, kita sudah berhasil membuat activity chatting. Untuk selanjutnya kita akan mengupload materi. Kita klik Add an Activity and Resource, kemudian kita pilih Resources. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti book, file, folder, atau URL. Bagi contoh, langsung saja kita upload file PDF. Pilihan yang kita pilih adalah file, kemudian klik add, lalu isikan name dengan nama materinya. Dan deskripsi materi. Untuk mengupload file, kita bisa klik tanda panah seperti ini. Kemudian akan muncul file picker seperti ini. Ini server files dan recent files. Ini jika kita sudah melakukan upload, maka filenya akan tersimpan di dalam server. Kemudian URL download. Ini bisa digunakan apabila file kita berada di URL lain, seperti yang tersimpan di staff site. Di sini akan dicontohkan bagaimana cara mengupload file yang tersimpan di dalam hard disk. Kita pilih upload file, kemudian klik choose file, dan pilih filenya. Jika nama filenya sudah benar, kemudian tekan tombol upload this file. Baik, di sini terlihat filenya sudah berhasil diupload. Untuk selanjutnya, kita bisa tekan tombol Save and Return to Course. Di sini sudah terlihat filenya sudah masuk ke course kita. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu akan memberikan tugas, dapat memilih activity yang bernama assignment. Untuk langkahnya sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Kita masukkan nama assignment, kemudian description diisi dengan tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan deskripsinya kita akan munculkan di depan. Kemudian availability, ini kita isi dengan tanggal persediaan tugas. Setelah itu kita klik Save and Return to Course.
akan tampil judul assignment berikut dengan deskripsinya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat post test. Langkah-langkahnya sama dalam pembuatan pre-test. Baik, kita sudah berhasil membuat post test. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan soal-soal pilihan ganda ke dalam pretest dan post-test. Untuk membuat soal pilihan ganda, kita dapat menggunakan software Notepad, TextEdit, atau software lainnya yang dapat menghasilkan file berekstensi TXT. Jika sudah siap, kita dapat menuliskan soal, pilihan, dan jawaban di dalam text editor. Untuk penulisan soal tidak disertai dengan nomor soal. Kita ketikkan soal pertama di baris pertama. Setelah selesai, tekan enter. Lalu di bawahnya dilanjutkan dengan penulisan pilihan jawaban. Penulisannya adalah A titik spasi, kemudian pilihan A. Di bawahnya kita tuliskan jawaban lainnya sampai dengan D. Kemudian di bawahnya kita ketik answer titik 2 B, yang artinya bahwa soal tersebut jawaban yang benar adalah B. Kemudian kita tekan enter 2 kali, yang artinya kita akan memberikan satu space untuk pengetikan soal berikutnya. Kita ketikkan soal berikutnya, berikut pilihan dan jawabannya mengikuti format yang sudah dituliskan sebelumnya. Baik, jadi seperti ini format penulisan soal pilihan ganda. Diawali dengan soal, kemudian pilihan jawaban, dan diakhiri dengan jawaban yang benar. Di sini kita sudah membuat 5 contoh soal yang nanti akan kita import ke dalam vClass. Kita akan simpan dulu file txt-nya, kita save. Kemudian kita beri nama pretest. Untuk plain text encodingnya bisa menggunakan UTP-8 dan extensionnya menggunakan txt. Kita simpan. Ini karena sudah ada, kita replace aja. Nah, setelah itu mari kita lakukan proses import di virtual class. Baik, kita kembali ke virtual class. Langsung saja kita menuju ke pojok kanan atas, icon gerigi, kita klik, kemudian kita pilih more. Baik, kita menuju ke bawah. Di sana ada question bank, kemudian di samping ada questions, categories, import, dan export. Kita klik import, kemudian kita pilih file formatnya, yaitu icon format. Lalu kita akan masukkan file yang sudah kita buat tadi. Bisa diklik and drag di sini, atau kita bisa pilih choose a file. Nah, di sini kita pilih upload file, kemudian choose file. Kita masukkan file txt yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik upload this file. Baik, di sini sudah masuk file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik import. Akan muncul file-file yang sudah kita import tadi. Selanjutnya kita bisa klik continue.
Di halaman ini kita bisa memilih soal yang akan dimasukkan ke dalam course. Di sini kita akan memilih semua, kita cek yang paling atas. Kemudian klik move to, maka soal akan dimasukkan ke dalam course. Baik, selanjutnya kita menuju ke atas, kita klik judul course kita. Sekarang kita akan memasukkan soal yang sudah kita import tadi ke dalam activity pretest. Kita klik pretest. Di sini ada pesan no question have been added yet. Artinya belum ada soal yang dimasukkan ke dalam pretest. Untuk memasukkannya, kita klik edit quiz. Kita menuju ke sebelah kanan. Di sana ada add. Kita klik. Kemudian pilih from question bank. Akan tampil soal-soal yang sudah kita import. Kita bisa cek, pilih semua, kemudian di add. Nah, di sini kita bisa mengatur nilai per soal, juga maximum grade, dan kita akan mengacak soal dengan cara mengklik shuffle. Setelah itu kita klik save. Baik, kita berhasil menyimpan dan kita kembali ke course. Kita akan preview, kita masukkan tadi dengan cara klik pretest. Kemudian klik tombol preview quiz now. Kemudian klik start attempt. Dan kita bisa melihat soal, jumlah soal, dan waktu pengerjaan pretest. Kita bisa coba jawab. Dipilih, kemudian klik next. Kita pilih lagi. Baik, kita sudah berhasil mengerjakan 5 soal sesuai dengan jumlah soal yang sudah kita import. Selanjutnya kita menuju ke course. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada post test. Langkah-langkahnya sama dengan pembuatan pretest. Itu kita buat dulu soal-soal dalam bentuk file txt, kemudian kita import. Demikian panduan penggunaan Vclass, persiapan materi bagi dosen. Semoga bermanfaat dan terima kasih.